Oke, kita beralih dulu ke pertanyaan dari chat. Assalamualaikum Umi. Ini dari Ibu Natia dari Hong Kong mau tanya, kalau saya basic dan yang di-upgrade itu punya anak atau suami aja gimana? Apa memang lewat mobil ya berangkat ini kunci mobil. Ya, silakan kepada Umi Kalsum. Baik, iya terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Natia di Hong Kong, terima kasih pertanyaannya bagus sekali ya, luar biasa. Ya, meskipun Ibu berada di Hong Kong, tapi Ibu tetap aktif ya di PTBS ini, luar biasa. Jadi boleh Ibu, misalnya ibunya masih basic ya, lalu anak dan suami di-upgrade dulu tidak apa-apa, karena poinnya juga kena ke Ibu dan ada komisi dari sana, karena misalnya sponsornya Ibu tidak apa-apa ya. Tapi nanti ketika ada rezeki lagi, ibunya boleh juga ikut upgrade. Ya, sesuaikan dengan keperluannya seperti apa. Ya, biasanya kalau misalnya ibunya masih basic, anak dan suaminya yang di bawah di bawah jalurnya itu diprioritikan, biasanya ada satu alasan, ada satu kepentingan, misalnya ingin mendapatkan poinnya misalnya. Nah, tapi suatu saat nanti Ibu jika ada rezeki Ibu boleh juga upgrade seperti itu. Jadi kita ingin membangun bisnis yang raksasa ini dengan menciptakan paket keluarga yang semuanya priority, Ibu. Seperti itu. Iya. Saya kembalikan lagi kepada Bu Miftah. Oke, selanjutnya ada lagi pertanyaan. Ibu Elmi tadi mau lanjut bertanyanya, Bu? Ya, boleh. Apa namanya, kalau untuk nge-up KTP itu apakah langsung bisa dibawa nama kita atau dibawa lagi nama orang? Baik. Bisa diulang? Ya, kalau KTP kan kalau sekarang kan kita baru basis nih. Terus seumpama mau nambah 2. Nah, itu KTP 1, KTP 2 itu apakah otomatis di bawah kaki kita atau di bawah kaki orang? Silakan langsung kepada Umi Kalsum. Iya, baik, terima kasih Bu Elmi. Ini tim saya sendiri ya. Jadi kalau misalnya Ibu misalnya masih basic nih Bu Elmi, ya menggunakan KTP. Nanti kalau Ibu mau upgrade ke paket yang reguler itu tetap pakai KTP Ibu yang sekarang. Ya, posisinya adanya di mana? Posisinya tetap di bawah Ibu, tapi poinnya masih 0. Otomatis. Ya, poinnya mulai dari 0. Artinya karena kan itu yang lainnya turun. Orang-orang mitra yang tadinya sudah sempat masuk itu diturunkan, lalu masuk Ibu menjadi paket 3 reguler. Tetapi poin yang baru masuk itu dari 0 dulu, belum ada poinnya. Itu makanya kalau kita ada rezeki langsung priority aja Bu Elmi. Kalau ada rezeki supaya poinnya langsung ya. Mitra kita kayak kemarin kan saya prospek kepala cabang saya di Daihatsu. Dia kan emang rencana priority, tapi kan yang basis baru ngambil 1. Nah, terus kan dia baru RS KTP-nya 2. Nah, berarti nanti walaupun kita sumpamanya nginputnya setelah dia ngambilnya ke priority, berarti tetap ya yang KTP 1, 2 itu 0. Kalau sumpama saya udah masukin orang di bawahnya dia. Iya, betul Bu. Yang baru upgrade-nya itu kan baru masuknya misalnya 1 atau paket 3 reguler. Tapi tetap ya posisi dia istilahnya bisa turun pas di bawah kaki dia itu KTP-nya. Pas di kaki dia, cuman yang lainnya turun ke bawah. Tapi yang baru dipasang itu nilai poinnya 0. Iya. Tidak sama seperti yang awal daftar ya. Betul Bu. Ya, paham. Sudah cukup ini. Untuk pertanyaannya selanjutnya ini ada dari chat Umi. Iya. Chat dari Ibu Virgin. Ibu Virgin bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mohon maaf, Zoom bisa diulang kembali penjelasan dari systemic thinking skill karena tadi terlalu cepat. Oke, Yang berarti pilar yang keempat, Umi. yang keempat ya. Karena tadi terlalu cepat katanya. Oke, siap. Kalau Pilar. systemic thinking skill ini bagus sekali. Terima kasih Ibu Virgin atas pertanyaannya. Ini keren-keren pertanyaan ya dari Ibu Natia, dari Ibu Elmi, dari Ibu Virgin ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya. Ini bagus sekali pertanyaan Ibu Virgin tentang pilar yang keempat ini membangun kerajaan bisnis dengan systemic thinking skill. Jadi kalau tahapan yang ini adalah tahapan yang terakhir supaya kita bisa membangun kerajaan bisnis, kita sudah bisa punya kemampuan ya, sudah bisa membuat action plan dengan baik. Ya, mungkin secara teori kita tahu, tapi pada saat dalam tataran pelaksanaannya kadang-kadang kita belum melakukan. Contoh, seperti yang basicnya saja, kita buat kalender aktivitas kita dalam 1 bulan. Misalnya besok dikit lagi kita September. Nah, dari mulai tanggal 1 sampai tanggal terakhir September itu kita buat action plan-nya. Dalam 1 hari tanggal 1 kita mau prospek 3 orang, siapa sebutkan, si A, si B, si C. Nah, itu sudah dibuat ya action plan-nya seperti apa. Lalu dalam mengambil keputusan kita sudah bisa mengambil keputusan bijaksana. Ya, apa tahapan-tahapan ya pada saat kenapa mengambil keputusan bijaksana? Karena kalau sudah tahapan keempat ini mitra kita sudah banyak, tim kita sudah banyak, di situ kita sudah menjadi leader besar. Dia di bawahnya sudah ada ratusan, bahkan sudah ada ribuan mitra di bawah kita. Ya, kalau sudah banyak seperti itu, terkadang harus kita membuat satu keputusan-keputusan kebijaksanaan. Misalnya kebijaksanaan, ya, mengambil keputusan dan kebijaksanaan, misalnya Abi membuat strategi-strategi, misalnya ada SC20, itu strategi Abi dan Umi saja. Hanya ada di SSW, kita cari di tim lain nggak ketemu, teman-teman. Nah, itu salah satu strategi Abi dan Umi. Ya, membuat strategi, ya berpikir, ya, membuat satu keputusan, ya, membuat jawaban dari tantangan di masa depan. Wah, kayaknya nih sebelum motor harus ada SC20 nih menurut pemikiran Abi. Dibuatlah, dicetuskan ada SC20. Di tim lain nggak ada. Nah, itu teman-teman. Harus membuat satu inovasi, pembaharuan dari hasil pemikiran-pemikiran. Tidak akan bisa tercipta inovasi-inovasi kalau tidak dipikirkan bisnis ini siang dan malam. Kenapa Abi dan Umi Elis itu bisa cepat suksesnya? Karena siang dan malam. Ya memang fokus saja di PT BES. Dipikir, wah ini kayaknya harus ada nih SC20. Nah SC20 itu apa ya? Dipikirkan, diciptakan ide-ide itu oleh Abi. Oh yang disebut SC20 itu punya tim 5 di kanan, tim 5 di kiri. Nah itu hanya ada di SSW, yang di lain nggak ada. Saya cari kemana nggak ada. Family pack, nah itu ide-ide Abi itu. Ide-ide Abi dan Umi Elis. Family pack, paket keluarga, itu diciptakan. Oh ada ya, membuat satu pembaharuan, ada SC20, dikasih selempang, idenya apa? Warnanya hijau kan gitu. Tulisannya apa? SC20. Nah, di tempat lain nggak ada, teman-teman. Terus ada, habis itu apa? SC150. Ya, selempangnya warnanya seperti ini itu diciptakan ya oleh Abi dan Umi, membuat satu sistem. Makanya sistemik thinking skill itu keahlian, Tidak akan muncul keahlian itu begitu saja tanpa kita pikirkan siang dan malam ini gimana, apalagi. Itu untuk menjadi orang yang sukses di PT BES ini, teman-teman, itu betul-betul harus full time dan full heart. Setidaknya kalau kita belum bisa full time, minimal full heart, teman-teman. Harus sepenuh hati siang dan malam kita renungkan, kita pikirkan. Kita punya buku niat, ada satu buku dicatat ya, satu buku catatan ya, materi-materi yang Abi berikan tuh kita catat, kita pelajari. Kalau perlu saya sudah punya pikiran mau dibikin diktat ini ya. Mungkin karena latar belakang saya dosen, saya sempat wah ini kayaknya harus dibikin diktat nih. Materi Abi semua tuh bagus-bagus semua dibikin diktat. Jadi kalau ada mitra yang baru ya diktatnya bisa diktat deh, elektronik diktat. Jadi nggak perlu pakai buku, teman-teman. Tapi udah begitu, oh mitra baru nih ada ya, kalau dia mau betul-betul serius dengan membangun kerajaan bisnis, nih ada
e-diktatnya elektronik, tinggal kirim, dia bisa pelajari semuanya seperti itu teman-teman. Ya, jadi tadi membuat systemic thinking skill itu udah level tinggi teman-teman. Tidak bisa diciptakan oleh orang-orang yang hanya ya memikirkannya hari ini melakukan aktivitas PTBS, besok enggak, itu nggak bisa teman-teman. Nggak bisa begitu model. Tapi kalau tiap hari action, tiap hari action, tiap hari, jadi tahu celahnya. Contoh kalau saya pribadi, pada saat saya diizinkan oleh Abi dan Umi untuk bisa presentasi di Premier Estate, itu satu hari saya presentasi bisa 10 kali ngucap hal yang sama itu, ya. Terus lagi jadi kalau 100 kiri kanan Bapak periode seperti itu dari luar kepala lama-lama saya membuat satu inovasi. Oh kayaknya jangan dari sini dulu deh bicaranya. Tapi dari sini dulu. Itu dari mana taunya? Karena jam terbang teman-teman. Jadi orang yang bisa sampai ke pilar keempat, systemic thinking skill itu jam terbang aktivitas di PTBS-nya harus tinggi. Fokus benar-benar memikirkan timnya. Ya, Abi dan Umi Elis tuh memikirkan timnya ini sini dia gimana ya? Ini gimana ya? Kok nggak datang ke seminar ini kok mulai hilang, tapi yang ini aktif. Nah, jangan sampai kita tadi ya akhirnya hilang. Kalau sudah hilang nggak masuk dalam daftar ingatan nanti. Ya, makanya saya memang punya cita-cita kepingin disayang oleh leader. Jadilah kesayangan leader supaya apa? Nggak dilupakan. Gimana supaya sayang leader? Simple. Kerjakan semua yang diperintahkan, ya. Jangan dikerjakan apa-apa yang dilarang. Itu aja udah sami'na wa ata'na. Nggak boleh Umi, siap Mi, gitu aja. Kalau udah Umi Belis, jangan Umi Kalsum, siap Mi, udah nggak banyak cincong lagi. Jangan berdebat ya, jangan menentang, iya Mi, gitu aja, udah siap Bi, gitu. Ya disuruh apapun sama Abi dan Umi ikut. Nah Umi jadi pembicara, siap Bi. Nggak ada kata nggak siap gitu. Nggak ada. Kalau masih ada kata, kayaknya saya nggak siap, berarti nggak leader kayak begitu. Nah, jadi untuk pertanyaan Ibu Virgin, keren banget pertanyaannya. Untuk kita bisa mencapai pilar keempat, membangun kerajaan bisnis systemic thinking skill tiap hari dipikirkan bagaimana bisnis ini untuk bisa maju. Jadi kuncinya apa? Hablum minallah kita jaga, hablum minanas kita jaga, ya hablum minal alam kita jaga, dan kita selalu berdoa, berusaha, berikhtiar, bertawakal kepada Allah, lakukan semuanya, insya Allah kita bisa sampai di systemic thinking skill. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Miftah. Terima kasih Umi. Ya, sama-sama. Oke, Bu Virgin sudah terjawab ya. Ya, terima kasih. Semoga saya juga termotivasi untuk membuat diktat elektronik seperti Umi Kalsum. Amin. Yuk, kita catat semuanya Bu ya. Yang dari Abi dan Umi kita catat. Yuk. Oke, ada teman-teman yang langsung mau bertanya? Terima kasih Mbak Miftah. Sama-sama. Terima kasih Bu Virgin. Silakan ada teman-teman yang mau bertanya lagi? Atau kita ke chat selanjutnya ya, Umi Kalsum. Boleh, ya. Ya, ada pertanyaan dari Bunda Haja Cucu. Mohon izin bertanya, apakah gimana? Ya, pertanyaan keempat dari Bunda Haja Cucu Juhenda. Beliau bertanya, mohon izin Umi, apakah semua keluarga Umi sudah diprioritikan gitu? Wah, ini pertanyaan leader saya ini satu garis sama saya ya. Ya, terima kasih Ibu Cucu. Ibu Cucu ini adalah leader saya, teman-teman semua ya. Pasti beliau juga sudah tahu nih supaya teman-teman tahu semua. Terima kasih Ibu Cucu. Ibu Cucu ini leader yang luar biasa dan beliau adalah leader saya. Langsung juga di atas saya ada Bu Cucu. Ya, jadi Bu Cucu menanyakan ini supaya teman-teman, wah ini betul nggak nih jadi uswatun hasanah? Bener nggak udah laksanakan? Jadi Bu Cucu, ya yang pertama saya upgrade pertama itu adalah anak saya Zafira Ulfa Agnia. Ya Zafira Ulfa Agnia itu sudah paket 15. Dari mana duitnya? Pada saat dapat apa? Dapat motor. Yang pertama upgrade ke 15 itu anak yang nomor 3. Loh, kenapa kok anaknya duluan yang di-upgrade? Karena ada kepentingan di sana, kepentingan poinnya. Sama tadi ada pertanyaan dari Ibu Natia Hongkong. Dari Hongkong, tidak apa-apa. Ya, kenapa tidak kita upgrade duluan diri kita? Karena memang ada kepentingannya, ya, poin dari anak kita masuk pada kita. Nah, kemudian artinya apa? Pada saat saya dapat reward 20 juta, yang motor itu
itu tidak saya nikmati Bapak Ibu sekalian. 20 juta itu jadi poin. Jadi saya bilang, Abi, Umi, Mbuh piye carane saya dapat motor. Saya dapat motor, saya tidak usah dikasih uangnya. Karena saya sadar saya sedang membangun kerajaan bisnis. Tidak apa-apa, Abi dan Umi saya sudah biasa kok makan nasi pakai telur. Nggak apa-apa, nasi telur, mie goreng, nasi telur, mie goreng itu udah lebih baik. Ketimbang saya waktu kuliah makan nasi dan garam. Bukan berarti saya makan nasi dan garam saya nggak punya duit teman-teman. Tapi saya punya duit itu untuk membeli buku karena memang cita-cita saya kepengen jadi dosen. Jadi saya adalah tipe orang yang ketika saya sudah ada satu cita-cita, apapun akan saya jalani berdarah-darah saya rela teman-teman. Berdarah-darah saya rela, nggak apa-apa makan nasi pakai garam pada saat kuliah, padahal duit saya banyak, uang itu digunakan untuk apa? Beli buku, karena cita-cita saya pengen jadi dosen, pada saat itu belum ada internet seperti sekarang ini, jadi kalau sekarang mungkin nggak perlu beli buku, buku udah ada e-book-nya banyak. Satu, itu pada saat saya dapat apa? Motor. Kemudian pada saat dapat mobilio cash yang kemarin teman-teman, saya bilang Abi dan Umi Elis tolong saya dibantu biar lunas itu mobil Sigra saya, kurang berapa 72 jutaan, silakan dibantu tolong, sisa uangnya tidak usah diberikan kepada saya. Jadikan poin semua, tidak apa-apa makan nasi lagi pakai telur ceplok mata sapi, tidak apa-apa teman-teman. Saya bilang kepada keluarga saya, Mak, Nenek, anak saya, Akila, Pira, semua keluarga saya, mulai hari ini kita makan nasi lagi pakai telur ceplok, pakai mie goreng lagi. Mie gorengnya itu agak lembek ya, masaknya supaya jangan bermasalah dengan perut. Tapi teman-teman kalau ditanya produk saya banyak. Kopinya apa? Kopinya Ekomek ya. Campur pakai Evitgo bisa pakai kalsi. Minumannya sehari-hari itu habisin. Ya produk kita banyak saya bilang sama anak-anak saya. Nek, makan Hapsro, yuk. Semua dimakan. Itu ada produk saya banyak di teman-teman tuh ya. Ada di mana nih? Ada di etalase tuh banyak produk saya teman-teman. Ya. Jadi harta yang paling berharga di rumah ini yang paling tinggi nilai itu ya produk-produk PTBS itu teman-teman. Ya, yang untuk kesehatan. Nih lemari baju saya aja tuh nggak ada lemarinya tuh teman-teman ya. Di rumah saya tidak ada harta yang berharga teman-teman ya. Kecuali tadi itu barang produk-produk ini nggak ada. Bahkan udah teman-teman banyak yang ikut home sharing ke rumah saya, itu lemari baju saya nggak ada pintunya. Ya, Abi dan Umi Eli sudah pernah datang ke rumah saya bingung gitu. Kok namanya judulnya dosen tapi kok rumahnya seperti ini dan saya masih ngontrak teman-teman. Jadi duit dari begitu saya dapat reward mobilio cash, saya bilang Abi Umi itu uangnya yang 72 juta itu untuk bayar mobil, tolong ditebus itu mobil saya biar jangan ada gaji saya dipotong 2,7 bayar cicilan. Selebihnya Umi tidak usah dikasih ke saya seperak pun Umi. Saya tidak terima uangnya Umi Elis. Nggak apa-apa, dijadikan apa? Poin, prioritikan saya Umi. Nih pakai paspor. Begitu teman-teman caranya. Lalu bagaimana? Kemarin Abi nanya, Umi Kalsum kapan mau dapat Pajero? Saya bilang Abi dan Umi, tolong saya dibantu, tolong saya dibantu bagaimana Mbuh piye carane secepatnya saya harus dapat Pajero, tolong ditebus itu apa namanya tuh? SKPNS saya 200 juta. 300 jutanya itu nggak usah dikasih ke saya seperak pun. Buat apa saya membangun kerajaan bisnis? Buat apa upgrade semua itu keluarga saya ke priority kalau perlu saya priority 4, priority KTP, priority paspor, priority SIM A, SIM C, makanya saya heran kalau baru dapat 20 juta, kalau sudah tidak ada utang mau ditelan mentah-mentah uangnya 20 juta sementara dia belum upgrade, berarti belum ada visi misi ke depannya. Ini adalah membangun kerajaan bisnis. Tapi setiap kita berhak menentukan keputusan masing-masing. Jadi silahkan ya mau memutuskan seperti apa. Ya karena apa? Saya ini berasal dari ibu cucu. Ibu cucu itu leader saya. Coba dilihat Bu Cucu itu seperti apa nekatnya. Hebatnya seperti apa. Cucunya sekarang ini saya cucunya jadi kayak begitu juga. Jadi sama semangat saya tuh kayak Bu Cucu jadinya. Jadi jangan kaget-kaget teman-teman. Kalau ngelihat saya nekatnya gimana? Nekatnya sama seperti Bu Cucu. Seperti itulah teman-teman. Terima kasih Bu Cucu jadi terungkap semua.
Saya kembalikan lagi kepada Ibu Miftah. Baik, luar biasa. Umi Kalsuminangsi. Wah, aplaus. Saya aplaus nih, meriah banget di kamar. Biasa Umi semangatnya. Jadi benar-benar menciptakan kerajaan bisnis yang raksasa. Ya, semuanya di-upgrade menjadi priority. Oke. Wah, banyak yang japri. Iya Umi, saya juga bakalan mau kayak Umi. Luar biasa. Ayo, ya begitu semua jadi cepet. Jadi banyak pelayan luxury 1 miliar biar cepet ya SSW. Ajak kesuwen, yuk. Jangan kelamaan. Oke, teman-teman silakan dilanjutkan. Kita masih punya waktu kurang lebih 20 menit. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Tadi udah pertanyaan dari yang pertama dari Ibu Helmi, yang kedua dari Bu Virgin ya? Bu Natia, yang ketiga dari Bu Virgin dan yang keempat dari Bunda Haja Cucu Henda. Oke, kepada teman-teman silakan yang mau bertanya lagi kepada Umi Kalsuminangsi tentang bagaimana membangun 4 pilar dalam menciptakan bisnis raksasa ini. Silakan teman-teman. Coba kita cek di chat. Oke, Umi. Iya, ini, siap. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Natia. Umi boleh minta penjelasan lagi, itu kok ada upgrade paspor, ada upgrade SIM, maksudnya gimana? Saya makin penasaran katanya gitu. Wah, Nah, keren ini ya. silakan Umi. Wah. Ini pertanyaan Ibu Natia keren, menunjukkan bahwa Ibu Natia kepingin membangun kerajaan bisnis ya. Terima kasih Bu Natia jauh-jauh dari Hong Kong ya, sudah mau hadir di seminar ini. Jadi ada ya, kenapa? Karena begini Bu, Umi pernah prospek ke orang pengusaha. Ya, Umi tawarkan yang paket priority ya, priority yang paket 31 ya. Itu senilai 62 juta. Dapatnya berapa? 51 miliar. Dia nggak bergeming tuh Bu Natia. Kalau orang-orang yang hartanya itu sudah lebih dari 51 miliar itu nggak berminat Bu Natia. Makanya PT BES ini cerdas ya, memberikan peluang bisnisnya. Boleh kalau begitu prioritinya 1 orang itu bisa prioritinya 4. Nah, Ibu Natia nih, Ibu Natia priority pakai KTP. Silakan Ibu upgrade ya 62 juta. Contoh saja ya Bu, 62 juta berarti Ibu berhak mendapatkan reward 51 miliar. Nah, karena Ibu kepingin membangun kerajaan bisnis, Ibu bikin lagi, buka lagi sponsornya Ibu Natia KTP. Dengan apa? Oh iya, ya dengan apa? Dengan misalnya Ibu Natia ya pakai paspor, Ibu Natia pakai SIM A, Ibu Natia pakai SIM C. Ya, kalau SIM B itu kan mobil besar ya, biasanya orang punya SIM A sama SIM C. Nah itu. Jadi Ibu bisa 62 juta dengan KTP, 62 juta dengan paspor, 62 juta dengan SIM A dan SIM C. Jadi Ibu punya 51 miliar ya, rewardnya Ibu akan terima 51 miliar kali 4. Berapa itu? Ya, 4 5 2 204 miliar yang akan didapatkan, baru dia mau. Dan itu bisa paket keluarga. Semua keluarga itu 4 priority. Jadi Ibu Natia 4 priority, suami 4 priority, anaknya anak pertama 4 priority, anak kedua 4. Makanya judul tema kita hari ini membangun kerajaan bisnis raksasa. Ini nggak main-main. Makanya kalau ada orang yang main-main, Umi mah heran. Saya heran kalau ada yang seminar masih males-malesan gitu ya. Prospek ya masih males-malesan, nggak ngerti ini bisnis besar ini, tapi kita tergantung responnya biasa-biasa aja ya, makanya hidupnya biasa-biasa aja teman-teman. Jadi tadi kan kata Abi, it's not about condition, ini bukan cerita tentang kondisi saat ini emang Umi Kalsum sedang masih ngontrak, iya, kondisinya masih tidak punya harta apa-apa, iya, tapi jangan bicara saat ini, jangan cerita kondisi saat ini.
Kita punya visi dan misi ke depannya jelas. Kita mau membangun kerajaan bisnis. Bagaimana caranya? Prioritaskan keluarga kita. 1 orang kita priority 4, akan meledak itu poinnya. Jadi jangan sampai masih ada lagi, kita sudah bicara 4 pilar membangun kerajaan bisnis, itu 1 PIC closingannya 0. Itu nggak masuk sini nih 4 pilar membangun kerajaan. Bagaimana membangun kerajaan bisnis? Mau bangun rumah-rumahan bisnis saja nggak ada kalau kita closingnya 0. 1 PIC closingnya 0, itu aneh bin ajaib. Berarti nggak serius. Maaf teman-teman, itu berarti nggak serius, maaf. Kalau teman-teman 1 PIC bisa 0 semua atau sudah jadi SC20, sudah leader tapi nggak ada closingan minimal 1, itu main-main teman-teman. Kalau teman-teman bermain-main sementara ini bisnis kerajaan bisnis, ya siap-siap saja jalan di tempat. Nanti orang sudah punya Pajero, orang sudah tasyakuran menempati rumah baru, teman-teman masih begitu-begitu saja. Kenapa? Karena teman-teman menganggap bisnis ini main-main. Ya, kita tawarkan mau cepat sama lambat. Saya mah lambat aja, Umi, saya mah santai-santai aja. Saya jangan ditekan-tekan. Siapa yang menekan? Ya, tidak ada yang mau menekan-nekan orang. Ya, kita punya pilihan. Oh ya, kalau begitu kita tinggalkan. Kalau ada mitra-mitra yang tidak mau diacak cepat, mau jalur lambat silakan. Kita mau jalur cepat. Kenapa Umi pengen jalur cepat? Karena udah contohnya Abi dan Umi itu melesat jauh. Melesat jauh. Ya seperti itu teman-teman. Mungkin karena waktunya udah habis ya. Bu Miftah, saya kembalikan pada Bu Miftah. Oke, Umi. Ini Ratsari, silakan waktunya. Udah semua, nggak ada yang bertanya. Ya, ini nggak ada. Udah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas tadi sudah disampaikan semua oleh Ibu Ustazah Umi Kalusminangsi dengan luar biasa. Dan terima kasih kepada semua yang hadir. Kurang lebih tadi ada 60. Sekarang mungkin ada yang sudah izin live. Yang akan disampaikan adalah tadi sudah disampaikan tentang ada KTP, ada paspor, ada SIM, yaitu mohon dikit tidak keluar karena ini kebetulan memang ada di pentingnya SP. Karena itu diberikan kesempatan oleh owner sendiri tidak dibuka umum. Ya, sehingga ini untuk memberikan kesempatan pada yang mau membuka pekerjaan bisnisnya gitu ya. Jadi 1 orang itu dibolehkan hanya 1 ID, tapi ada bantuan yang diberikan di dalam konsultasi yang mau mempunyai bisnis. Kemudian pada saat ada pertanyaan upgrade, itu juga diberitahukan pada saat konsultasi. Jadi semua akan berbeda setiap konsultasi, mana yang harus upgrade, mana yang lain sebagainya. Seperti itu. Lalu tadi disampaikan lagi dari meeting bersama owner PTBS dan para pelayan Big Mokes dan Luxury. Karena bisnis kita masuk sudah di verifikasi oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, kita adalah PLBS. Jadi tidak ada namanya istilah passive income. Jadi beda dengan penulis buku itu yang itu mendapatkan royalti. Nah, tetapi kita adalah dititipkan mitra-mitra yang siap dibantu untuk sukses. Sehingga nanti karena kita sudah diverifikasi, sudah disahkan oleh Majelis Ulama Indonesia, kita menjadi PLBS, halal dalam hal sistemnya, maka tidak ada namanya passive income. Dalam arti setiap leader terutama sudah meraih Mokes, maka wajib mengadakan pembinaan kepada para mitranya.
Seperti itu ya. Jadi maka oleh karena itu alhamdulillah Abi di SSW ini sudah selangkah lebih maju dalam arti kita sudah mengadakan training ini, mengadakan mau percepatan reward, siapa-siapa yang betul-betul serius, kita sudah ada sistemnya dan itu sekarang yang sedang dibangun oleh PTBS kepada grup-grup lain yang belum mengadakan. Nanti wajib setiap peraih MOKES memberikan laporan melalui foto yang sedang mengadakan dengan timnya. Seperti itu ya. Karena PTBS saat ini makin melesat omsetnya setiap hari, setiap bulan itu naik terus. Ya, jadi Pak Haji Febrian menyampaikan kita akan punya omset triliunan. Tinggal Bapak Ibu mau ambil berapa bagian di dalamnya. Ya, karena Bapak Ibu nanti setelah menjadi new leader, star leader, bronze leader, silver leader, gold leader, maka Bapak Ibu seperti punya saham di PTBS ini. Ada bagian Bapak Ibu di situ, tinggal mau ambil seberapa besar. Saat ini dengan produk-produk terbarunya PTBS makin terus melesat. Sekarang dari Kerajaan Arab Saudi aja sudah ada pemesanan slow release sampai berapa miliar itu, 10 miliar kalau nggak salah tadi baru diposting dari PTBS sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu, Abi menyampaikan hari ini tentang yang disampaikan oleh Umi, yaitu 4 pilar membangun kerajaan bisnis itu adalah agar mindset dari Bapak Ibu bahwa ini bukan bisnis main-main. Mungkin ada salah satu dari kita saat ini masih sampingan dan lain sebagainya, tidak apa-apa, tapi mohon dipahami bahwa bisnis ini bukan sekedar selewat aja. Tetapi pada saat kita sudah merekrut 1 orang saja, maka ada sebuah tanggung jawab di situ, ada sebuah janji yang kita sampaikan, mereka yang kita rekrut mempunyai harapan. Ya, sehingga kita harus tetap membangun dan bertanya lagi, mewawancara lagi orang-orang yang kita rekrut apakah mau melanjutkan, apakah mau mencapai cita-citanya, sehingga kita merekrut itu bukan saya mendapatkan poin dari mereka, bukan saya mendapatkan komisi dari mereka, tetapi saya peduli dengan mereka. Kalau saya pribadi tidak mampu memberikan orang itu 1 miliar, tapi melalui mereka direkrut masuk ke sini, mereka mampu mencapai 1,67 miliar minimal. Ya, jadi buatlah bahwa kita akan memberikan manfaat kepada orang lain, bukan saya mengambil manfaat dari orang lain, maka Bapak Ibu akan semangat terus mencari orang-orang yang betul-betul siap untuk sukses hidup berkah tanpa riba. Mungkin itu aja, karena saat ini habis mengadakan pembimbingan mitra khusus, jadi belum bisa menyampaikan apa-apa, diwakili dengan Umi. Semoga mitra-mitra SSW dengan kita punya pencanangan di 2022, 200 peraih mobil Yokes di Desember 2022. Hingga Bapak Ibu apakah ada di situ atau hanya sebagai penonton atau sebagai pelaku sejarah yang akan kehidupan yang lebih berkah dan membawa tim, membawa saudara berada di dalamnya. Sekian dari Umi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke tema. Teman sekalian, kita masih punya waktu sekitar 5 menit. Yang masih tadi ragu-ragu mau bertanya, ternyata baru keluar idenya untuk bertanya, silakan, mangga, masih ada 5 menit lagi. Sudah atau cukup? Oke, tidak ada